Pernah gak sih lo ngerasa hidup tuh kayak cuma buat survive tapi nggak beneran lo bisa berkarya gitu? Ya literally dalam keseharian lo cuma buat survive, kerja, makan, tidur, tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain selain survive. Ya bisa kita lihat dari harga-harga pangan semuanya itu naik gitu. Makanan tiap bulan, tiap tahun itu makin lama makin naik. Gaji juga stagnan, harga-harga sandang pangan papan terutama rumah ya, harga rumah itu makin lama makin bubble, makin naik. Jadi gue punya satu pertanyaan sih sebenarnya, kayak apakah kita generasi muda di Indonesia tuh kehilangan masa mudanya? Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, malam, dan kapanpun teman-teman nonton video ini. Di video ini gue pengen ngebahas satu fenomena yang terjadi di generasi gue, yaitu Gen Z. BTW gue kelahiran tahun 2002, which is di hari ini tepat gue barusan berulang tahun. Dan gue di umur 23 sekarang. Ya di fase-fase awal 20-an ya. Banyak lagi struggle-nya tentang untuk nyari kerjaan, untuk nyari jati diri, untuk nyari alur karir, banyak lah. Dan terutama ada beberapa teman gue termasuk ya lingkungan-lingkungan sekitar gue yang cukup dekat itu even gak bisa memenuhi kebutuhan dasar gitu. Cukup struggle lah untuk memenuhi kebutuhan dasar, as simple as cuma tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup enak, dan ya sekali buat main itu cukup struggling. Ya mereka juga ada keinginan untuk nabung ya, syukur-syukur bisa beli motor, mobil, atau rumah gitu, karena ya itu kan kebutuhan dasar ya, sandang pangan papan gitu. Sandang mungkin kita punya, baju-baju yang udah ya kita udah punya lah gitu, tapi untuk case pangan dan papan ini makin lama kok gue lihat makin jadi isu sebenarnya. Case-nya di sini gue sering banget nemuin beberapa teman gue yang kerjanya tuh dari pagi sampai malam, literally dari jam 5 pagi itu udah bangun dan sampai jam 8 jam 9 pagi itu baru selesai istirahat dan bekerja dan istirahat gitu ya. Itu even belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keinginan hidupnya gitu. Even kebutuhan hidup aja tuh masih ngepres. Dan ini pekerjaan macam-macam ya. Ada yang teman gue yang kerja jadi ojol, ada teman gue yang kerja di freelancer designer, ada teman gue yang kerjanya kantoran gitu. Mostly kalau kerja kantoran formal cukup oke lah gitu, walaupun ada beberapa teman gue yang juga underpaid. Dan setiap kita ngobrol, hampir dari mereka itu gak pernah, at least jarang banget untuk ngobrol tentang apa sih yang mereka inginkan dalam hidup, passion mereka tuh apa sih, atau ya kayak hobi mereka, hiburan mereka gitu. Kayak dalam 24 jam, 18 jam, 20 jam energi mereka tuh habisnya cuma buat bayar kosan, cuma buat makan, cuma buat bayar cicilan atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Dari sini gue penasaran, dalam suatu negara, dalam suatu peradaban gitu ya, sosial, struktur sosial tertentu gitu, kebutuhan dasar itu kan seharusnya adalah sesuatu hal yang mudah, seharusnya mudah untuk dicapai gitu kan. Kayak sandang pangan papan, harusnya semua orang itu kayak punya tempat tinggal yang layak, seharusnya semua orang itu gampang untuk dapat makanan yang bergizi dan enak gitu. Tapi kenapa di case-nya, di lingkungan gue, at least di generasi-generasi gue tuh sungguh rasanya susah sekali. Dan di sini akhirnya gue tergerak untuk mencari tahu gitu, seberapa susah sih sebenarnya bagi seorang Gen Z itu survive di Indonesia. Untuk itu gue mencari tahu seberapa aksesibel sih kebutuhan dasar di Indonesia, yaitu sandang pangan papan ya. Dan ada satu matriks atau perhitungan dasar yang menurut gue cukup representatif untuk kita cari tahu, yaitu kenaikan harga. Karena ya kenaikan harga terus kenaikan pendapatan itu dua matriks yang menurut gue cukup oke lah, representatif untuk ngukur seberapa sih susahnya survive di negara ini. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Berapa sih harga pangan sekarang di Indonesia dan berapa sih harga kenaikannya dalam beberapa tahun terakhir? Jadi di sini gue coba cek dan kumpulin beberapa data dari website yang aksesibel di internet, dan gue kumpulin untuk 10 komoditas utama dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan di sini 10 bahan pangan pokok yang gue kumpulin tuh yang ya kita konsumsi sehari-hari lah ya, kayak beras, daging ayam, daging sapi, cabai rawit, dan beberapa harga pangan lainnya. Kenapa 10 ini? Ya karena basically ini adalah menu-menu dasar ya kalau misalnya kita beli di warteg yang ada di sekitar kita. Nah, di sini gue kumpulinnya dari satu website namanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Lo bisa cek di deskripsi, gue udah kasih linknya di situ. Di situ gue udah kumpulin, gue udah cleaning datanya, gue siapin tabelnya, prepare datanya sampai gue olah jadi satu dashboard yang ya lo bisa juga akses di deskripsi. Gue udah bikinin satu tableau dashboard khusus untuk lo ngecek harga pangan di at least Pulau Jawa ya di sini. Dan gue mencoba untuk menghitung kenaikan harganya rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Dan gue cukup tercengang, ternyata dalam 5 tahun terakhir itu harganya naiknya menurut gue ya cukup signifikan sih. Di sini harga rata-rata per bulan untuk setiap daerah itu naiknya
at least di atas 30%. Kayak contohnya di sini bawang merah itu naiknya 52,7%, terus bawang putih itu di sini naiknya 41,4%, beras itu naiknya 32,7% dalam 5 tahun terakhir. Kalau misalnya kita bagi 5, 32 itu berarti harga pangan itu naik lebih dari 6% setahun. Dan atas nama objektivitas ya, kita perlu juga ngecek kenaikan pendapatannya, apakah kenaikan pendapatan masyarakat ini tuh setara sih dengan kenaikan harga-harganya gitu. Karena kalau misalnya kita cek di data nasional, sejauh yang gue lihat ya, itu kan pasti angka inflasi itu di around 3-4%. Tapi setelah gue cek harga-harga beras, harga pangan-pangan ini kok naiknya lebih dari 6% gitu. Nah, gue coba cek data penghasilan Gen Z ya. Ini gue ambilnya reportnya dari IDN Times, dan ya gue juga riset nanya ke beberapa teman gue yang kerja sebagai ojol, sebagai pekerja kantoran, sebagai barista coffee shop gitu, yang ya intinya yang Gen Z lah. Gue tanya pendapatannya berapa. Kita mulai dari yang report dulu ya. Yang report makro cukup mencengangkan, ternyata kayak pendapatan mereka tuh less than 3 juta sebulan. Dengan kebutuhan pangan pokok, at least makanannya aja tuh segitu. Ini kita bisa cek datanya di PPS, ada tabel yang bisa lo cek di sini, dan pas gue cek, oh oke, mungkin datanya make sense karena ini data yang dikumpulin dari seluruh daerah di perkotaan dan perdesaan gitu. Ya, yang bisa kita tahu kan distribusi normal antara perkotaan dan perdesaan itu kan beda ya. Jadi gue masih berpositif thinking, mungkin ini bias karena harga UMR, bukan harga, pendapatan UMR di satu kota perkotaan di Jabodetabek dan satu UMR di Jogja kan beda ya gitu. Jadi ya oke, mungkin masih make sense lah. Oke, hipotesis gue harusnya kalau misalnya di Jabodetabek itu at least lebih tinggi daripada angka yang ada di data BPS tadi dong gitu. Berarti harusnya lebih tinggi dari 3 juta sebulan. Dan ya akhirnya gue coba nanya ke beberapa teman gue yang bukan teman semuanya sih, kayak ada beberapa kenalan teman atau siapapun orang yang gue temuin itu untuk ngecek berapa sih pendapatan mereka, berapa pengeluaran mereka, kalau misalnya ada tabungan itu di savingnya kemana, dan ya spendingnya mereka tuh untuk apa aja sih gitu. Dan ini profilnya macam-macam, ada yang jadi ojol, ada yang jadi barista coffee shop, ada yang jadi engineer di satu site tertentu gitu di industri pangan dan di beberapa industri lainnya. Juga ada yang bekerjanya sebagai pekerja kantoran di Jakarta. Nama lo siapa? Nama gue asli, nama asli Muhammad Resya Hendrawan. Lo tinggalnya di mana aslinya? Gue tinggal asli emang Bogor, lahir di Bogor, di Semplak nih, Bogor di Semplak. Oke, gue mau nanya pendapatan lo berapa dalam sebulan? Dalam sebulan, kalau dalam sebulan itu nggak tentu sih, karena kan bisa dari sini juga, karena kan di sini masih PT juga ya, masih part time. Tapi range-nya kayak lo seringnya dapat berapa nih? Range ya, kalau range sih dari dalam sebulan mungkin 1 juta ya, kurang lebih. Oke, biasanya lo pakai buat apa aja pengeluarannya? Pakai untuk biaya kuliah doang sih, paling kayak bensin, kayak jajan, kayak gitu semacamnya. Oke, lo sekarang kuliah semester? Sekarang udah semester 3 di Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun Wika. Iya, gitu. Bogor. Oke. Bogor. Terus lo kerja di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di sini gue per shift sih. Misalkan dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kalau pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau nggak libur ya kuliah biasa aja. Oh, kuliah aja. Nggak ada penghasilan? Nggak. Ya, justru dari orang tua, dari kayak gitu-gitu. Oke, so aku lagi bareng sama Uci, salah satu barista lebih tepatnya, barista di Tens Coffee. Tens Coffee itu kayak coffee shop yang ada di UI di Depok gitu. Nah, jadi Uci, aku mau nanya, kalau boleh dikasih tahu pendapatan kamu per bulan personal ya, itu berapa sih gitu? Karena aku barista di sini, kira-kira tergantung juga dari keadaan di outlet ya, di outlet kami. Kalau misalkan lagi produktif setiap bulannya, aku di range sekitar 2-3. Oke, 2-3 juta. Itu biasanya habisnya buat apa? Habisnya buat transportasi, Oke. terus habis itu makan, sama kebutuhan-kebutuhan yang nggak bisa disebut sih, kayak apa namanya, Yang darurat gitu. Karena kita ada bulan dimana, hari dimana mungkin ada sakit gitu-gitu sih, Kak. Oh, oke. Tapi kalau ngekos tinggal itu gimana? Kalau buat ngekos atau tinggal, kebetulan aku masih tinggal sama orang tua, Oh, jadi belum ngeluarin untuk ke arah situ. Oke. Pernah nggak ada momen dimana kayak keadaan finansial tuh mepet banget gitu? Pernah banget. Oke. Apa hal yang paling berat biasanya? Yang paling berat itu Secara emosional atau apapun lah? paling menahan sih, Kak, kayak buat nggak jajan lebih, atau buat kayak mikir kayaknya
misalkan uang udah habis di tanggal segini, sedangkan kita harus menjalani hidup, berarti ya kita harus punya banyak plan gitu sih untuk itu. Kayak contohnya kalau misalkan uang transportasi udah habis di tanggal sekian, tapi kita masih harus tetap keluar, ya berarti kita harus siap untuk misalkan cari jalan yang lebih mudah kayak jalan kaki atau mungkin lewat jalan-jalan yang lebih murah lagi kayak naik angkot atau segala macam gitu sih Kak. Oke. Terus kayak ini kebayangnya kayak misalnya semua kebutuhan dasar tuh udah tercukupi. Misal kayak punya tempat tinggal, udah punya rumah, udah punya makanan terjamin segala macam gitu. Apa sih aktivitas yang mau dilakuin, kayak misalnya pekerjaan apa atau passion apa yang mau dijalanin gitu? Oke. Kalau buat passion mungkin tergantung ke pribadi ya Kak. Kalau buat aku suka banget sama dengerin musik gitu-gitu sampai santai baca buku. Jadi kalau misalkan semua tentang aku udah terpenuhi, aku mau hidup santai. Tiap harinya cuma dengerin musik, baca buku, masak-masak gitu sih Kak. Tapi kalau pekerjaan nih, kayak misal mau punya pekerjaan produktif, pekerjaan yang menghasilkan uang, tapi kayak nggak mikirin uang sama sekali gitu, itu kayak mau ambil pekerjaan apa? Mungkin yang tingkat stresnya kecil sih Kak, kayak contohnya kerja di event-event gitu, jadi IO yang cuman stresnya tuh kayak ada waktunya gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja terus habis itu jadi ada waktu di mana kita istirahat gitu sih Kak. Jadi aku lebih prefer ke kerjaan yang nggak selalu gitu. Oke. Jadi yang kayak eventual beberapa kali aja gitu. Betul. Oke. Jadi di sini ada salah satu pekerja kantoran. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Oke, halo, nama gue Nabil. Gue kerja sekarang sebagai sistem analis di salah satu industri supply chain yang bergerak di heavy equipment sama mining industry. Oke. Lo boleh kasih tau nggak berapa pendapatan lo dalam sebulan? Kalau nggak ada spesifik nyaman buat nyebutin number, ya range. Oke, karena sebenarnya kan ada beberapa income ya. Cuma kalau misalkan dari kerjaan utama aja around 8 sampai 12 deh. 8 sampai 12, average 10, 9, 10 ya. Average 9, 10, oke. Terus lo ada pengeluaran nih apa sih dalam sebulan? Sebenarnya tergantung, karena gue lagi ada di fase pengeluaran gue ini bener-bener nggak pasti gitu ya. Cuma kalau misalkan average pengeluaran mungkin bisa di 4 sampai 5 kalau misalkan secara yang standar. Tapi kalau misalkan ada additional mungkin bisa sampai 8 kali ya. 8 juta. Itu kalau pengeluaran buat tempat tinggal berapa? Kalau buat tempat tinggal itu sebenarnya kan gue sekarang lagi tinggal sama orang tua gue ya, kayak gitu. Terus juga untuk biaya kos-kosan itu paling ada di sekitar 1,5 sampai 2,5 lah, kayak gitu. Juta, oke. Per bulan di Jakarta? Di Jakarta. Jakarta mana tuh? Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, oke. Terus pengeluaran buat makan? Pengeluaran buat makan ini tergantung gitu ya. Kalau misalkan emang lagi banyak meet up, lagi banyak nongkrong gitu ya, itu mungkin pengeluaran sebulan tuh bisa sampai 3 juta sendiri gitu ya. Itu kalau lagi boros? Itu kalau lagi boros 3 jutaan plus gitu ya. Cuma kalau misalkan untuk gue lagi sebulan tuh nggak nongkrong banyak-banyak, mungkin di sekitar 1 sampai 1,5. 1 sampai 1,5. Oke. Itu untuk kebutuhan dasar ya? Ya, di masak gitu ya misalnya. Oke. Seringnya masak ya? Seringnya masak. Oke, seringnya masak. Oke. Ada berarti masih ada yang nyisa kan? Ada saving lah ya, ada savingnya. Ada. Itu biasanya buat apa? Dipakai buat apa? Kalau dewasa ini ya, karena tahu in this economy gitu ya. Sekarang kalau ada saving biasanya diputar lagi sih, diinvest lagi. Oke, investasi. Lebih ke investasi aktif ya, saham. Oke. Forex gitu. Oke, terus ini kan udah kerja ya, maksudnya kayak tiap bangun pagi, tiap mau berangkat kerja gitu kan. Perasaan apa sih yang sering muncul? Perasaan pas mau berangkat kerja berarti nih. Kalau hari Senin tuh biasanya daily ya. Kalau hari Senin tuh biasanya kayak males banget. Oke. Karena itu habis hari Minggu itu kayak rasanya kayak butuh 1 hari libur lagi. Oke. Atau entah itu pengennya WFH aja tuh bawaan itu. Nah, jadi itu hari Senin tuh paling challenging sih. Nah, tapi kalau misalkan untuk secara daily itu sebenarnya tergantung, karena gue kerja di project base, jadi tergantung lagi ada project apa yang gue kerjain.
Kalau misalkan gue suka sama project itu, gue akan semangat. Oke. Tapi kalau misalkan project yang gue lagi pegang ini gue nggak terlalu demen gitu ya, Hmm. ya mungkin gue nggak terlalu semangat, tapi kayak gue harus survive gitu. Oke. Perasaannya kayak gitu. Oke, jadi kayak ya survival aja lah ya. Iya. Oke, survival. Oke. Aja. Oke. Terus ada nggak apa hal paling berat yang pernah lo alami? Ini tentang masalah finansial ya, karena Oke. mungkin uang lo nggak cukup gitu. Hmm. Secara finansial tuh nggak cukup mepet gitu. Hmm. Apa hal paling berat yang pernah lo alami? Yang paling berat itu adalah waktu itu ada unexpected condition di mana salah satu om kesayangan gue itu meninggal dunia. Oke. Tapi meninggal dunianya itu kebetulan dia lagi di Padang. Oh. Jadi dia tinggal di Jakarta tapi dia lagi di Padang. Oh. Nah, akhirnya diputuskan untuk dikuburkan di sana. Oke. Nah, di momentum itu kebetulan memang kondisi ekonomi gue dan keluarga itu lagi nggak oke banget, dan gue nggak mau miss the last opportunity untuk gue bisa melihat om gue itu. Oke. Jadi gue benar-benar bela-belain buat ngegaruk tabungan gue buat ngebayarin mobilisasi ke sana, ke Padang. Oh, pesawat ya berarti. Pesawat. Dan itu langsung bener-bener gue nggak ada tabungan sama sekali di situ. Oh, oke. Dan saat itu gue belum ada income juga posisinya. Itu menurut gue yang paling hard, dan maksudnya itu satu momentum ya. Gimana gue masih harus mikir besoknya gue harus dapet duit dari mana gitu. Oke. Terus misal nih, lo nggak mikirin semua kebutuhan dasar ya? Kayak makan, sandang makan papan nggak mikir sama sekali lah gitu. Dan lo bisa even lo nggak bekerja, lo terpenuhi gitu. Oke. Apa pekerjaan yang lo inginkan atau apa hal yang pengen lo lakukan lah? Kalau misalkan uang bukan Ya, yang gue butuhin gitu buat survive gitu ya. ya. Gue pengen banget punya bisnis F&B sih. Oke. Kenapa? Gue tuh suka makan. Gue suka makan. Dan gue juga suka eksperimental dengan masak-masak, walaupun gue nggak jago ya masak. Tapi gue suka eksperimental, dan setiap kali gue masak itu gue seneng kalau gue ngeliat orang lain nyoba dan dia suka. Oke. Jadi lebih kayak pengen jadi chef dan bisnis di F&B. Yes, kayak gitu. Karena menurut gue makanan tuh mempersatukan dua orang atau lebih lah. Dengan makan bareng tuh lo bisa jadi lebih dekat, lebih punya hubungan yang lebih intimate kayak gitu. Oke. Gitu aja sih. Thank you. Oke. Ya, thank you ya. Oke. Narik dari jam berapa, Bang? Dari jam 5 pagi. Oh. Belum beres tuh, belum istirahat. Jam 8 malam. Berarti berapa lama tuh? 15 jam ya? Itu tiap hari, Bang? Sehari dapat berapa trip, Bang? Hari ini 17 sama ini nih. Sekarang 17. 17 tuh pendek-pendek tripnya. 10 ribuan, 170 ribu tuh. Sekitaran segitu ya. Yang jauh tuh berapa, Bang? Jauh nggak diambil. Berarti sebulan sehari 200 nembus nggak, Bang, itu? Nyampe ya? Itu konstan terus gitu, Bang? Apa ada pernah sepi gitu nggak? Sehari 5? Berarti 50 ribu ya? Enak. Tapi kalau di total sebulan berapa tuh, Bang? Dapat kan rame sepi tuh. 3,5 juta. Bulan Juli paling gede. Berapa tuh? Dapat 7,4. 7,4. Oh, 7,8. UMR tembus ya. Alhamdulillah lah. Berarti di Citayam ngontrak, Bang? Ngekos? Rumah orang tua. Oh, rumah orang tua. Berarti buat ngasih ke orang tua aja ya?
Ya oke lah. Dan hasil dari wawancara gue yang tadi itu cukup variatif ya. Dari yang paling minimal itu di angka 1 juta sampai yang paling maksimal di angka 9 juta. Jadi range-nya di angka 1 sampai 9 juta. Yang menurut gue masih cukup oke. Karena UMP di Jabodetabek itu kan 5,394 kalau nggak salah. 5.394.000. Ya kita setarakan 5,4 juta lah. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan expenses mereka gitu tadi, gitu dengan kebutuhan mungkin ada yang jadi sandwich, ada yang hidup sendiri. Jadi kayak ya rasio spending mereka 70-80% itu larinya ke kebutuhan dasar. Kayak larinya ke bayar kosan, larinya ke makan, larinya ke beberapa cicilan kayak internet, kayak ya beberapa kebutuhan dasar lainnya lah. Sisanya ya paling buat nabung, nabungnya pun dikit. Kalau misalnya kita harus nabung dulu kayak setahun 2 tahun untuk kebeli HP baru gitu, buru-buru beli mobil ya gitu, itu kayak harus nabung setahun lebih untuk beli HP baru. Dan setelah gue coba cross check di internet gitu, gue bikin satu instastory di Instagram gue, ternyata memang ini jadi satu case kumulatif ya, satu case kolektif yang ternyata nggak cuma orang-orang sekitar gue yang ngerasain, tapi emang ini kasus yang cukup menyeluruh. Bahkan gue coba hitung-hitung dengan gaji 2 kali UMR pun, UMR Jakarta, beli rumah tuh hampir kayak mimpi gitu. Oke, sekarang kita coba bandingin dengan harga rumah yang ada di Jabodetabek gitu. Setelah gue cek-cek beberapa harga rumah di sini kan paling rendah ya around 600-700 juta sampai dengan angka 2M gitu. Itu untuk rumah dengan ya tipe 45 atau 54 ya. Ada beberapa yang tipenya 36, 6 kali 6 meter. Dan ya dengan angka let's say pendapatan lo 2 kali UMR atau berapa tuh berarti 10,8 juta, itu perlu berbulan-bulan untuk nabungnya, untuk cuma sekedar DP-nya doang. Let's say kita ambil rumah di harga 850 juta, ya di tengah-tengah angka 700 juta dan 1M lah ya gitu. Dan kita ambil skema pembiayaan KPR dengan DP 20%, bunganya 8% gue hitung-hitung di sini. Dan ya dengan gaji UMR sekitar 11 juta atau 10,8 juta ya. Kita bulatin aja 11 juta. Maka kamu harus nabung selama 32 bulan atau ya hampir 3 tahun untuk cuma punya tabungan untuk DP-nya doang 20% tadi gitu, dan cicilannya around 6 juta sebulan, 6-7 juta lah sebulan gitu. Yang artinya apa? Kalau misalnya kalian punya 2 kali gaji UMR, setengahnya atau setara 1 kali UMP 6 juta itu cuma buat nyicil doang. Itu pun kalau misalnya ya apalagi kalau misalnya penghasilan kalian, penghasilan kita semua itu cuma 1 kali UMP. Bayangin kita nggak makan, kita nggak spending apapun gitu, kita nggak bayar apapun, ya kita cuma hidup aja tanpa makan, tanpa melakukan apapun. Gajinya seluruhnya habis cuma buat nyicil rumah. Itu pun kalau misalnya harga rumah nggak naik ya. Bayangin kalian udah nabung hampir 3 tahun, tadi 32 bulan ya. Berarti 3 tahun kurang 4 bulan. Dan setelah kalian udah kekumpul nih, udah semangat gitu kan, mau DP rumah 20%, itu harga rumah udah naik. Jadi DP 20% pun juga itu nggak memenuhi DP 20% gitu loh untuk harga yang ada di masa depan. Dan akhirnya di sini gue mikir lagi kayak, apakah di negara ini kita tuh emang didesain, generasi kita ya, generasi Gen Z ya terutama, itu kayak memang didesain untuk cuma survive doang, tanpa kita dikasih ruang untuk berkarya atau punya at least beberapa kelayakan untuk hidup lah. Dari beberapa cerita keluarga gue ya, mungkin orang tua gue dulu gitu dengan gaji PNS atau gaji karyawan swasta biasa pada saat itu udah cukup untuk kebeli tanah, kebeli rumah, dan menghidupi seluruh keluarga gitu. Tapi kalau di masa sekarang gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup aja rasanya susah, buru-buru beli rumah gitu ya. Memenuhi kebutuhan, gap antara pendapatan dan pengeluaran itu rasanya makin gede gitu. Lalu sebagai Gen Z, apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau gue sih jujur gue juga belum bisa ngedefine banget ya solusinya ya, karena gue juga masih di awal 20-an, gue masih umur 23 tahun. Dan ya gue rasa satu-satunya hal yang bisa gue katakan di video ini adalah ya tingkatin skill set aja kita dan mencoba untuk survive aja dulu. Oke, coba kembangin skill set dan kapabilitas kita dari berbagai sisi ya. Mungkin dari sisi emosional juga, dari sisi analytical thinking juga, dari sisi energi capacity juga gitu, agar kita bisa lebih produktif dan ya nge-shift lebih banyak gitu. Mungkin kalau misalnya gaji kita bahkan masih under UMP sekarang, at least target kita untuk sampai ke UMP lah. Kalau misalnya udah UMP, ya target kita untuk 2 kali UMP gitu. Dan ya coba asah skill set sampai di level-level yang cukup teknikal ya, dan yang memang membantu kita untuk survive, kayak copywriting, bikin konten, ngerjain marketing, analisis data, cleaning data gitu-gitu. Itu kan cukup membantu ya sekarang. Juga banyakin baca buku, coba juga untuk filter informasi di internet, karena ya di era yang banjir informasi ini
gue rasa nggak cukup wise untuk kita menerima semua informasi itu yang akhirnya memenuhi diri kita dengan informasi-informasi yang sebenarnya nggak useful juga. Jangan ditelan mentah-mentah informasinya, dan kalau bisa batasin screen time device kita, HP, laptop itu kayak at least 4 jam, 5 jam sehari gitu. Kalau di bawah itu bisa lebih bagus lah. Oke, sekian video ini. Semoga kita bisa sama-sama survive dan berjuang di era ekonomi yang lagi amburadul ini ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di next video. Bye.